Profil Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuburaya. Alamat kantor, Jalan Soeharto KM 23,6 Desa Pala 2, Kecamatan Sumberaya, Kabupaten Kuburaya. Telepon atau fax 0561 8123 272. Sejarah singkat. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuburaya di Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, didirikan atau dibentuk pada tahun 2010 sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2010 tentang pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kayong Utara dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuburaya di Provinsi Kalimantan Barat. Pertimbangan yang mendasari dibentuknya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuburaya pada waktu itu adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang agama, serta untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Kuburaya di Provinsi Kalimantan Barat. Hingga kini, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuburaya telah mengalami 6 kali pergantian kepala kantor. Mulai dari yang pertama, Dr. Andus H. Ramli HM Said, hingga kini yang nomor 6 yang terakhir, A. Ruslan SAG MA. Visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuburaya yaitu sama dengan visi misi Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu visi Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Visi dan misi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Restra Kemenak tahun 2020 sampai 2024. Struktur organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuburaya terdiri dari Kepala Kantor yang membawahi subbagian tata usaha, membawahi seksi pendidikan Islam, membawahi seksi penyelenggaraan haji dan umroh, membawahi seksi bimbingan masyarakat Islam, membawahi penyelenggara Katolik, dan membawahi penyelenggara Buddha. Tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuburaya, yaitu tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuburaya melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuburaya menyelenggarakan fungsi antara lain pelayanan bimbingan dan pembinaan kehidupan beragama, pelayanan bimbingan dan pembinaan haji dan umroh serta zakat dan wakaf, pembinaan kerukunan umat beragama, dan seterusnya. Pejabat Kementerian Agama Kabupaten Kuburaya. Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Kuburaya dijabat oleh Ruslan SAG dan terdiri dari pejabat kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi pendidikan Islam, kepala seksi bimas Islam, kepala seksi PHU, dan dua penyelenggara, yaitu penyelenggara Katolik dan penyelenggara Buddha. Unit kerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuburaya terdiri dari sebagian tata usaha, seksi pendidikan Islam, seksi bimbingan masyarakat Islam, seksi PHU, penyelenggara Katolik, dan penyelenggara Buddha. Gambaran tugas penyelenggara Katolik. Berdasarkan pada ketentuan TMA nomor 19 tahun 2019, bahwa tugas utama penyelenggara Katolik yaitu melakukan sekaligus mengendalikan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik. Jenis pelayanan standar pelayanan oleh penyelenggara Katolik, yakni sesuai standar persyaratan awal yang telah ditetapkan terkait komponen kegiatan pada bidang atau kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam DIPA, yaitu bidang kegiatan pengelolaan dan pembinaan urusan agama Katolik, bidang kegiatan pengelolaan mutu dan relevansi pendidikan agama Katolik, bidang kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas Katolik, serta bidang kegiatan penyelenggaraan administrasi perkantoran pendidikan Bimas Katolik. Jenis pelayanan pada bidang kegiatan yang tertuang dalam DIPA kemudian terincikan berupa pemberian tunjangan penyuluh agama Katolik dan PNS, pemberian bantuan pada guru agama dan PNS penerima insentif, pemberian bantuan tunjangan profesi guru agama Katolik dan PNS, dan seterusnya. Khusus mengenai jenis pelayanan pada bidang penyelenggaraan administrasi perkantoran pendidikan Bimas Katolik, layanan ini diklasifikasikan lagi ke dalam 3 kategori. Pertama, layanan perkantoran dalam rupa layanan perkantoran atau pembayaran gaji dan tunjangan PNS guru.
2. Layanan umum dalam berupa penyusunan rencana program dan anggaran atau koordinasi dan konsultasi ke kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat dan memonitoring bantuan pemerintah. Ketiga, layanan sarana internal dalam berupa pengadaan peralatan, fasilitas perkantoran, atau pengadaan dari fasilitas kantor. Keterkaitan tugas penyelenggara Katolik dengan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dan bela negara kepemimpinan Pancasila, yakni khususnya terkait tugas penyelenggara Katolik dalam pengendalian pelayanan publik. Keterkaitan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa agenda pembelajaran 1 dimaksud di atas bisa membekali peserta diklat dengan pemahaman Pancasila dan wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai dan konsepsi bela negara dengan memperhatikan kearifan lokal, sehingga peserta diklat memiliki kemampuan untuk menunjukkan perilaku kepemimpinan Pancasila dan bela negara dalam tugasnya mengendalikan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya bela negara. Fenomena yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan peran dan kedudukan penyelenggara Katolik di kerja, yaitu bahwa sangat kompleksnya tugas pelayanan yang dilaksanakan dan di sisi lain menyangkut juga sangat kompleksnya persoalan manajemen serta kompleksnya persoalan administrasi yang tidak diimbangi dengan kebutuhan jumlah kuantitas sumber daya manusia atau pegawai yang memadai telah menjadi hambatan dalam pelaksanaan peran dan kedudukan penyelenggara Katolik di unit kerja pada kantor Kemenak Kabupaten Kuburaya. Berdasarkan kenyataan di unit kerja, SDM atau pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan hanya ada 2 orang pegawai, yakni penyelenggara Katolik dan tenaga ASN atau pramubakti, yang sudah tentu jumlah tersebut dirasakan sangat kurang, terlalu sedikit. Mengingat banyaknya kompleksnya jenis pelayanan, yaitu pada bidang kegiatan pengelolaan dan pembinaan urusan agama Katolik, bidang kegiatan pengelolaan mutu dan relevansi pendidikan agama Katolik, bidang kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BIMS Katolik, serta bidang kegiatan penyelenggaraan administrasi perkantoran pendidikan BIMS Katolik. Oleh karena itu, agar terwujud adanya efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi, sangat diperlukan penambahan jumlah SDM atau pegawai sesuai kebutuhan di unit kerja pada Kemenak Kabupaten Kuburaya, yang idealnya masih sangat diperlukan penambahan SDM atau pegawai minimal 2 orang, yang satunya khusus menangani jenis pelayanan, yaitu pada bidang atau kegiatan pengelolaan dan pembinaan urusan kaum Katolik, dan satunya diharapkan untuk menangani bidang atau kegiatan pengelolaan mutu dan relevansi pendidikan agama Katolik. Sekian dan terima kasih.